Bab 3561. Jimat. Dalam pertarungan maut, Erikin memenangkan 10 pertandingan berturut-turut, kecuali melepaskan saudara-saudara keluarga Lu itu, dan tidak membunuh Orlando. Tas penyimpanan dari 18 pemain lainnya semuanya ada di tangannya. Untuk sebagian besar tas penyimpanan, Erikin melihat sekilas dan meletakkannya untuk sementara, dan akhirnya matanya tertuju pada 2 tas penyimpanan yang berkualitas baik. Panggung berdarah sangat kejam, jika tidak bertindak akan mati di tempat. Erikin juga mengatakan di depan umum bahwa siapapun yang berani naik ke panggung akan dibunuh. Oleh karena itu, lawan yang dihadapinya, jika tidak mempunyai kepercayaan diri, mereka tidak akan berani naik ke panggung pertandingan. Sebaliknya akan mempercayakan harta mereka kepada orang yang dapat dipercaya, atau menyembunyikannya langsung di suatu tempat. Untuk menghindari pembantaian pada saat itu, dan kerja keras menumpuk selama bertahun-tahun, dan dibawa pergi oleh lawan yang membunuhnya, bukankah itu akan menjadi kebencian bagi Jiu Quan? Tentu saja, melakukan ini juga ada risikonya. Misalnya, jika diperlakukan buruk oleh orang lain, atau tempat penyembunyian harta diketahui oleh musuh, maka semuanya akan sia-sia. Oleh karena itu, selama pertempuran ini dapat dimenangkan, kemungkinan besar kultivator akan mengenakan tas penyimpanan di tubuhnya. Erikin menyapu sebagian besar tas penyimpanan kultivator, kecuali roh senjata dan barang penting lain, sisanya tidak berharga. Dalam pertarungan maut, hanya ada 2 orang. Tas penyimpanannya menggembung. Sepintas, itu adalah barang yang mereka bawa pada hari kerja, artinya yang di tangan Erikin, pemilik 2 tas penyimpanan ini. Salah satunya adalah Taois Kunai. Pria ini datang ke panggung bersama Orlando dan merasa bahwa Erikin akan mati, jadi dia tidak mempersiapkannya sama sekali. Yang lain bahkan lebih tidak terpikirkan bahwa dia akan mati, yaitu Sepo. Sepo tidak pernah menyangka akan kalah apalagi dibunuh oleh Erikin, sehingga seluruh nyawa Master 2 kegagalan ditaruh di tubuhnya. Erikin memiliki beberapa harapan. Bagaimanapun, Taois Kunai adalah yang kedua dari 10 tuan besar pertarungan berdarah, dan Sepo merupakan master dari 2 kegagalan. Keduanya pasti memiliki beberapa hal-hal baik di tangan mereka. Setidaknya mereka tidak bisa menyia-nyiakan begitu banyak reiki yang telah mereka konsumsi. Mari kita lihat apa yang ada di dalam tas penyimpanan Taois Kunai. Erikin dengan santai membuka tas penyimpanan Taois Kunai, dan kerohanian merambah ke dalamnya. Dasar bocah licik. Tidak banyak batu roh atau rumput ajaib para kultivator Taois Kunai, mungkin sejajar dengan tingkat kultivator 1 penurunan, bahkan bisa dikatakan rendah. Ada 20 hingga 30 juta batu roh berkualitas tinggi, dan beberapa tempat senjata berharga yang bisa dibilang biasa-biasa saja, tidak dipandang oleh Erikin. Tapi yang membuat Erikin terkejut adalah bahwa orang ini memiliki begitu banyak jimat kosong dan berbagai pena terukir di tangannya. Diketahui bahwa kemampuan Taois Kunai yang paling kuat ada di jimat, tapi tidak menyangka anak ini ternyata menyimpan begitu banyak barang. Dikemas dengan padat, tumpukan-tumpukan terletak di bawah ruang penyimpanan, hampir menumpuk menjadi pegunungan. Menurut statistik kasar, ada lebih dari 100 juta jimat. Apa konsep ini? Sebelumnya, Erikin menggunakan puluhan juta jimat peledak untuk meledakkan Sepo dan meninggalkan tubuh Taois, dan kekuatannya 2 atau 3 kali lipat. Semua ini untuk disempurnakan menjadi detonator. Erikin mengedipkan matanya, tiba-tiba sedikit tergerak. Dirinya masih terkesan dengan peristiwa besar ledakan puluhan juta jimat pada saat yang sama. Bagaikan pemandangan ribuan bunga yang bermekaran, yang langsung berhembus ke dalam tubuh Taois Sepo.
Meskipun salah satunya adalah Sepo yang telah jatuh ke dalam taktik ilusi, dan tingkat kultivasinya sendiri yang umum. Tapi sekarang ada lebih dari 100 juta jimat, asalkan digunakan dengan benar, itu cukup untuk melukai 1-2 kegagalan. Namun, jimat kosong ini, ditambah berbagai bahan pendukung, sangat berharga. Tidak heran Taois Kunai memiliki tangan yang lusuh, dan semua keuntungan yang diperolehnya di panggung berdarah digunakan untuk membeli jimat. Setelah Iblis Fu mengetahui pemikiran ini, dia tersenyum. "Hei, aku merasa orang yang menyinggungmu selanjutnya akan kurang beruntung. Sebenarnya aku tidak rela membeli jimat ini, tetapi tidak rugi jika memiliki jimat ini." Eric Qin pun tersenyum. "Ya, Iblis Fu, coba lihat apa ini." Setelah mengatakan itu, Eric Qin menyadari sesuatu dari tumpukan jimat ini. Dia mengeluarkan sebuah buku kuno. Ini adalah cara penggambaran jimat, terlihat sangat halus. Iblis Fu berkata, "Taois Kunai ini menggambarkan jimat begitu cepat, mungkin ada hubungannya dengan teknik." Iblis Fu meliriknya, lalu menunjukkannya kepada Eric Qin. Menggambarkan 10.000 jimat dalam waktu singkat, meskipun kualitasnya rendah, teknik ini memiliki beberapa cara. Sayangnya, itu di bawah tanah dan tidak ada cahaya bulan. Itu bisa disempurnakan nanti, tapi sayangnya waktunya terlalu ketat sekarang. Eric Qin menyimpan buku itu. "Memangnya sejak kapan kamu tidak sibuk?" Iblis Fu memutar matanya dan berkata tanpa daya. "Sangat memalukan, Pak Tua itu sudah lama mengajarimu jimat, namun kamu punya lebih banyak metode, pil mujarab, api suci, tubuh Taois, dan ahli dalam formasi. Tapi teknik jimatku tidak berguna, aku sebagai guru merasa gagal. Jangan berkecil hati, bukankah ingatan lamamu belum sepenuhnya pulih? Ketika kamu mengingat jimat tingkat tinggi itu, aku pasti akan menjalankan ajaran lamamu." Melihat wajah Iblis Fu kecewa, Eric Qin dengan cepat tersenyum untuk menghiburnya. Memang, Iblis Fu telah bersamanya begitu lama dan mengajarinya banyak hal, tetapi pada akhirnya dia tidak terlalu banyak menggunakan jimat melawan musuh. Jimat yang paling umum digunakan adalah jimat peledak, yang disempurnakan oleh Iblis Fu. Sepanjang jalan seperti ini, Iblis Fu tidak merasa frustrasi tetapi merasa terbebani. Tampaknya ketika ada waktu di masa depan, dia akan berlatih jimat, setidaknya mempelajari beberapa hal dari Taois Kunai, dan mencari kesempatan untuk membuat Iblis Fu bahagia. Setelah memindahkan semua barang Taois Kunai ke dalam tas penyimpanannya, pandangan Eric Qin tertuju pada tas penyimpanan terakhir, yang juga merupakan tas penyimpanan yang paling ia tunggu-tunggu. Sepo adalah Master 2 Kegagalan, atau kultivator daratan Jiushu. Dia membunuh begitu banyak master kuat di panggung berdarah sebelumnya. Pasti memiliki banyak barang-barang bagus. Setelah menghapus 90% efek segel pada tas penyimpanan yang sudah hilang 90%, kerohanian Eric Qin merambah ke dalamnya. Ketika kerohanian memasuki ruang, Eric Qin dibutakan oleh berbagai cahaya Reiki pada pandangan pertama. Hal-hal yang dikumpulkan Sepo jauh lebih kuat daripada milik Taois Kunai. Sebelumnya, Eric Qin tidak sempat melihat lebih dekat. Kini setelah melihat secara kasar, di ruang penyimpanan ini terdapat lebih dari 100 juta batu roh saja, serta berbagai teknik dan sebagainya yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai contoh, sebelum di lautan tak berujung, ketika membunuh aliansi darah, Eric Qin menyusun formasi penghancur iblis dari kumpulan tas penyimpanan kultivator. Namun satu tas penyimpanan dari Sepo sudah cukup bagi Eric Qin untuk menyusun 3 formasi penghancur iblis lagi dengan skala tersebut.
Bisa dibayangkan berapa banyak orang yang telah dibunuh Sepo dan berapa banyak harta yang telah dijarahnya selama bertahun-tahun. Setelah mencari, Erikin menemukan slip giok yang memancarkan aura jahat dan berdarah. Slip giok ini disimpan dengan baik dan ditempatkan dalam kotak batu giok yang halus, dengan formasi spiritual kecil terukir di atasnya untuk menghindari kerusakan pada slip giok. Dan yang membuat barang Sepo begitu berharga secara alami adalah karena teknik menjijikkan yang dia praktikkan. Bersambung.